Mata baru semua, tahun 2022 ya. Sekarang kita mulai lagi buat kalian yang berbahasa Indonesia. Kalau kemarin gue udah mulai pakai bahasa Inggris. Anyway, fokus di bulan Januari ini adalah Mercury retrograde di Aquarius. Juga Mars masuk ke Capricorn. Dan yang paling oke lagi adalah kita disambut tahun baru tanggal 2 Januari kemarin dengan New Moon di Capricorn, dan nanti tanggal 17 itu full moon purnama di Cancer ya. Coba nanti kita lihat, coba disimak kalau kalian penasaran ya kan, apa sih yang akan terjadi pada kalian di bulan Januari ini. Oke, cekidot. Hai Jen, gimana ya? Selamat datang di Fortune Star 2222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Januari. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau kalian nggak ngerti biasanya sih nggak sesuai. Anyway, cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Gemini, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi kemungkinan pesannya juga bisa buat kalian ya. Kalau kalian belum terbiasa nonton bagaimana gue baca tarot, gue saranin juga untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi ya. Yang mana isinya 12 video singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologinya. Karena di bacaan bulanan itu gue biasanya buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi sesuai dengan konfigurasi energi planet saat itu ya. Anyway, langsung aja gue mulai dengan oh iya, kalau nggak sesuai gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, dan rising atau ascendant sign kalian. Jadi kalian mendapat, karena ini general reading, jadi kalian bisa mendapatkan secara keseluruhan situasi kalian dengan menonton ketiga sign kalian itu ya. Gue mulai dengan Wisdom of the Oracle untuk melihat fokus dan energi kalian di bulan Januari. Fokus dan energi Gemini di bulan Januari. Yang Treasure Island, yang itu divine masculine ya. Mars, energi Mars itu ada di Sagittarius saat ini, tapi nanti tanggal 24 Januari dia masuk ke Capricorn. Jadi buat Gemini tindakan kalian untuk partnership itu apa? Kalian lagi mencoba, mengeksplor ya, lagi ngejajal untuk berkolaborasi, mungkin untuk berpartnership mungkin, atau ya partnership itu bisa any kind of relationship atau partnership ya, entah itu pasangan, entah itu partner bisnis ya. Kalian lagi mencoba mengeksplor atau ya, tapi masuk Mars ke Capricorn itu udah lebih solid ya. Tindakan kalian akan lebih pasti untuk membangun yang namanya fondasi itu. Jadi tanggal 24 Januari ya, Mars di Capricorn, saat ini kalian masih mencoba-coba melihat, mencari kebenaran ya, dari pasangan kalian, mungkin partnership, tipe partnership kalian sendiri yang tahu tindakan kalian apa ya. Dan alam bawah sadar kalian adalah Treasure Island. Kalian sudah tahu nih gitu ya, di mana kalian bisa mendapatkan ya, sukses itu ya, sukses atau keberuntungan itu akan datang dari mana kalian udah taruh itu di mana gitu, di suatu tempat ya. Mas saya sekarang adalah tindakan kalian ya, bagaimana mencapai Treasure Island. Oke.
Udah segitu aja dari Wisdom of the Oracle. Sekarang langsung ke tarot, yang Lucky Tarot. Bulan kedua gue pakai kartu tarot gue sendiri, yang mana ini tentang ini hanya major arcana, yang mana gue akan selalu gunakan hanya untuk energi bulanan ya. Major events doang, mewakili 12 rumah astrologi itu sendiri. Langsung ya. Ada apa dengan Gemini di bulan Januari? Apa yang Gemini perlu ketahui di bulan Januari? Rumah pertama, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri atau kesan orang lain terhadap kalian? Kalian dapat kebalik ya. Sorry. Oh enggak, kamu dari sananya. Kebalik, The Hierophant kebalik. Rumah kedua tentang kepemilikan, tentang segala sesuatu yang bernilai buat kalian. Bagaimana kalian menilai tentang materi ya, tentang resources kalian, keterampilan kalian, skill kalian, bagaimana kalian menghargai atau menilai diri kalian sendiri dan juga orang lain. Kalian dapat The World. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, komunikasi kalian kepada lingkungan terdekat, orang-orang terdekat kalian, tentang aktivitas sosial dan juga wawasan pengetahuan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Kalian dapat Justice. Rumah keempat tentang home, family, tradisi dan emotional stability. Kalian dapat Judgment. Rumah kelima tentang bagaimana kalian having fun, tentang romance, love affairs, kreativitas, bonus, bisnis atau project yang kalian lagi tekunin atau kalian ingin kembangkan, tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian atau jiwa kanak-kanakan kalian, dapat The Chariot. Untuk rumah keenam tentang kesehatan, kebiasaan kalian dalam keseharian dan bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat High Priestess. Rumah ketujuh tentang relationship atau partnership, any kind of it, kalian dapat The Moon. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi, yang sifatnya milik bersama ya, entah itu properti, ideologi, seks, salah, finansial properti, warisan, ideologi ya, dan atau sifatnya dalam kebersamaan, entah itu seks, intimacy ya, kontrol, power, kalian dapat The Sun. Oke, rumah ke-9, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri, tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, ya, emosional atau geografi, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, baru, yang nggak pernah kalian nggak kenal ya, kalian nggak pernah lakukan, tentang perbedaan, ya, perbedaan budaya, agama, latar belakang, juga filosofi dan higher learning, kalian dapat The Lovers. Rumah ke-10 tentang reputasi, karir, long term goals dan status, kalian dapat The Wheel of Fortune. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang network, friendship, harapan kalian, dan aspirasi juga kontribusi kalian terhadap sosial, lingkungan sosial kalian. Dapat The Magician. Rumah ke-12 tentang karma, limiting beliefs, ending, closure, dan alam bawah sadar kalian, dapat The Emperor. Alam bawah sadar kalian, The Temperance. Rumah pertama, bagaimana kesan orang lain terhadap kalian, The Hierophant kebalik. Kalian, orang melihat kalian lagi berontak. Maksudnya berontak, tidak melakukan sesuai,
sesuai nilai-nilai yang berlaku. Kalian tidak ya keluar dari out of the box lah. Kalian agak nyeleneh dikit gitu kalau bahasa society ya. Kalian nggak mau ngikutin tradisi. Kalian keluar dari, ya mungkin beberapa dari kalian keluar dari komitmen baru, ya, entah itu pernikahan, entah itu partnership ya. Ini energi Taurus yang jelas. Yang mana di sini Taurus itu ada di rumah ke-12 kalian, tentang karma, ending, closure. Jadi ada sesuatu yang berakhir ya. Karena karma kalian sendiri ya. Jadi kalian mengakhiri itu, dan kalian akan mengambil sikap dengan apapun yang harus berakhir itu kan. Kalian sanggup mengakhiri karma itu. Keyakinan kalian membatasi diri kalian sendiri, kalian sanggup untuk melampaui itu ya. Ya, kalian lagi milih-milih. Bagaimana kalian ingin komit? Bagaimana kalian ingin komit? Bagaimana kalian ingin melampaui batas kalian sendiri? Bagaimana kalian ingin melampauinya? Anyway, rumah kedua tentang kepemilikan, tentang bagaimana kalian menilai, tentang semua yang sifatnya bernilai buat kalian ya. Kalian dapat the word tentang materi, resources, keterampilan. Kalian dapat the word. The word itu siklus yang sudah berakhir, sudah komplit. Energi Saturn atau Aquarius. Energi Aquarius. Tapi ada Saturn juga di Aquarius, kayak kan ini the world itu juga energi Saturn. Ya, kalian punya pilihan bagaimana kalian ingin mengakhiri apapun itu yang cukup bernilai buat kalian. Entah itu nilai-nilai yang kalian pegang sendiri ya. Bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri. Kalau selama ini ternyata enggak, gue nggak gitu ternyata ya gitu kan. Harus gue akhirin ya cara gue melakukan, bagaimana gue membiarkan orang lain memperlakukan gue seperti ini ya. Contoh. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset ya. Kayak komunikasi kalian, aktivitas sosial, dan bagaimana kalian pengalaman-pengalaman dan juga wawasan pengetahuan kalian yang membentuk kalian hingga saat ini. Kalian dapat justice. Kalian mencoba untuk diplomatis, mencoba mengerti semua pihak. Kalian mencoba untuk bersikap adil. Ini energi Libra. Kalian mencoba untuk mencapai keseimbangan dari dalam diri kalian sendiri. Kalian mencoba untuk menerima kekurangan dan kelebihan kalian sendiri, yang mana kalian akan sangat mampu. Di rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan juga emotional stability, kalian dapat judgment. Energinya Pluto, energi Scorpio. Kalian dapat kesempatan kedua ya, untuk memperbaiki atau mengakhiri apapun yang kalian tafsir, yang kalian selama ini pikir itu positif, mungkin ternyata negatif. Yang kalian pikir selama ini itu negatif, ternyata positif ya. Kalian diminta untuk kalian dapat kesempatan untuk memperbaiki atau mengakhiri cara berpikir kalian ya. Karena seseorang mungkin
sakit hati. Jadi kalian diminta untuk memperbaiki atau mengakhirinya. Kalau memang benar-benar kalian yang sakit hati, mengakhirinya dengan approach yang berbeda dengan sebelumnya, dengan masa lalu. Ini energi Scorpio, jadi mungkin kalian hanya menanggapinya dengan diam. Ya, kalian lebih memilih untuk menyembunyikan apapun yang kalian tahu. Rumah kelima tentang romance, love affairs, bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang juga kreativitas, atau juga tentang anak-anak, ya. Masa kecil kalian atau masa kanak-kanak kalian dapat The Chariot. Kalian akan mampu mengendalikan diri kalian sendiri, ya, untuk moving forward. Itu energinya Cancer. Ada sesuatu yang berakhir. Ini ada energi purnama di Cancer, ya, tanggal 17 Januari. Tanggal 17 Januari ada purnama di Cancer. Buat kalian itu sesuatu yang bernilai. Ya, sesuatu yang bernilai buat kalian, atau bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, atau menilai atau menghargai diri kalian sendiri, ya, yang berakhir di situ. Karena purnama itu konotasinya adalah ending, dan kebetulan di rumahnya Cancer itu the world, siklus yang sudah komplit, Saturn. Entah sifatnya tentang travel, ya, tentang hukum itu sendiri. Anyway, kalian akan mampu moving forward, kalian akan dapat kemenangan. Kalau kalian kemenangan di sini pun macam-macam, ya, macam-macam. Ada yang kemenangan itu dengan ngalah, membiarkan, melepaskan, letting go pun kemenangan, bukan berarti kalah. Melepaskan properti gue umpamanya, gue kalah, ya gue lepasin. Tapi kadang kita melepaskan sesuatu itu, apalagi harta, ya, harta itu apapun itulah, ya, apapun itu, semakin kita memiliki, semakin kita terbebani. Soalnya kita lebih enteng secara spiritual gitu kan. Menang nggak? Menang, karena kepuasan di batin. Ini yang dimaksud dengan kalian sanggup menguasai, mengkontrol diri kalian sendiri, menerima, mengakui kelemahan dan kelebihan kalian, dan kalian sanggup untuk moving forward. Untuk rumah keenam, masalah kesehatan, masalah kebiasaan kalian dalam keseharian, dan bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat The High Priestess, energi Pisces. Di rumahnya Pisces ada Jupiter loh. Jupiter lagi di rumahnya, pulang ke rumahnya, ya, Jupiter. Kalian mencoba memanifestasikan dalam keseharian kalian dengan diam, menang. Kalian mencoba untuk lebih mempelajari batin kalian sendiri dengan energinya High Priestess. Lebih mendengarkan intuisi kalian, atau beberapa dari kalian kasusnya adalah ada rahasia yang kalian tidak ungkapkan, jadi kalian diam.
Atau mungkin kalian tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Karena memang intuisi itu nggak pakai nalar. Jadi gimana juga untuk mengkomunikasikannya kan. Jadi intinya kalian tahu gitu, tapi sulit untuk membuat orang lain ngerti gitu. Jadi ini menyangkut juga dengan kesehatan kalian karena kalian tidak mampu mengekspresikannya. Karena Lilith udah di Gemini loh. Lilith itu adalah desire, hasrat atau emosi kita ya yang kita pendam. Yang kita selalu ingin coba kubur. Ada rahasia yang kalian simpan dari lubuk yang terdalam. Anyway, rumah ketujuh intinya dengan Jupiter ada di Pisces ya, dengan High Priestess di rumah ke-6 kalian kalau pingin ini kalian harus kalian bukan harus, mungkin udah saatnya kalian untuk lebih mendalami sisi spiritual, sisi batin kalian sendiri ya, karena Jupiter itu karmik spiritual ya. Rumah ketujuh tentang relationship atau partnership, any kind of it, kalian dapat temen energi Pisces lagi atau Cancer, full moon di Cancer lagi. Jadi mungkin ada partnership yang berakhir ya, entah itu pernikahan, entah itu bisnis, ada yang berakhir yang itu sangat emosional buat kalian ya. Sehingga orang lain melihat kalian keluar out of the box ya. Kalian melakukan hal-hal yang di luar tradisi, di luar biasanya. Dan itulah yang membuat kalian dapat berkah. Karena ini kalau energi Pisces, Jupiter ada di situ. Kalian sudah melampaui, sudah menyelesaikan, sudah komplit siklus karma duniawi dari Saturn, energi Saturn itu sendiri tentang kepemilikan. Kepemilikan itu termasuk keluarga ya, anak, istri, suami. Dia punya goal, pikir itu barang. Ya bukan kan? Tapi kebanyakan dari kita manusia ya, menganggap dengan kontrak itu menjadi milik, seakan-akan barang itu sendiri. Lihat deh, Justice ya. Ini ya, nonton itu nggak? Ted, film Ted yang apa, Teddy Bear itu ya kan? Yang dia menggugat ke pengadilan untuk diakui sebagai manusia padahal dia beruangan. Nggak dianggap statusnya. Anyway, untuk rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi ya, yang sifatnya milik bersama seperti finansial, teks, properti, warisan, ideologi ya, atau dalam kebersamaan, seks, intimacy ya, power, control. Kalian dapat the sun. Akan ada pencerahan, akan ada kebenaran yang terungkap ya. Dan setelah itu kebenaran itu biasanya kebanyakan seringannya itu agak menyakitkan, tapi setelahnya ada happiness. Matahari ada di Capricorn, dan oh ya, setelah purnama di Cancer ya, nama di Cancer itu Sun konjang Pluto. Nah, rumah ke-8 tuh rumahnya Pluto. Matahari bersama dengan Pluto, bersanding dengan Pluto. Pluto itu planet transformasi, the god of hell ya, penjaga neraka. Tugasnya Pluto itu menggali ya, ke liang kubur.
ke kegelapan, ke dalam kegelapan. Dan di situ ada kebenaran, pencerahan. Matahari seasonnya Capricorn ya, ada di Capricorn. Pluto ada di Capricorn. Sekarang kebetulan matahari ini, rumah ke-8 ini buat Gemini itu adalah rumahnya Capricorn. Ouch. Mungkin buat kalian ini agak energinya akan berasa ya. Karena Pluto itu energinya adalah transformasi, perubahan itu sendiri. Tidak akan ada perubahan sebelum kita bisa menyadari atau mengakui ya our own denial, bahasa Indonesia gimana ya, hal-hal yang kita tidak mau hadapi gitu, yang ngeles mulu itu loh, yang kita selalu nggak mau hadapi gitu ya. Anyway, ya mungkin juga tentang kalau kalian punya love affairs ya, mungkin akan terungkap. Rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri, entah itu travel ya, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional atau geografi, mengambil jarak, distance ya, relokasi, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau baru yang kalian tidak kenali ya, tentang perbedaan budaya, agama atau latar belakang, keyakinan, juga hukum. Kalian dapat the lovers, energi kalian sendiri. Kalian punya pilihan untuk mengikuti tradisi atau enggak, menjadi yang out of the box atau enggak. Kalau kalian untuk menjadi tetap di dalam box, artinya kalian masih di dalam batasan-batasan diri kalian sendiri. Kalian belum bisa melampaui batasan kalian sendiri ya kan? Dan di rumah ke-9 ini rumah aslinya Jupiter loh. Dan ini kan tapi ada lovers, ini energinya kalian sendiri, energinya Gemini. Dimana di rumahnya Gemini ada apa? Hierophant, kebalik, komitmen di luar tradisi. Oke. Ya kalian punya pilihan untuk tetap di dalam box atau keluar dari box. Di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, status sosial atau long term goal, kalian dapat the wheel of fortune, energi Jupiter. Balik ke rumah 9, the lovers. Untuk reputasi kalian, karir kalian, bagaimana visi goal, jangka waktu panjang kalian, tentang status sosial kalian sendiri. Kalian tahu nggak arahnya mau dibawa kemana? Ini gambarnya ini roda depan sepeda, dia yang memberi arah ya. Dan yang mengendarai kan kalian sendiri ya. Kalian tahu nggak mau dibawa kemana? Itu energi Jupiter. Jupiter ada di Pisces, di rumahnya sendiri, rumahnya Pisces nih. Ada Neptune juga di situ. Sudahkah kalian menggunakan imajinasi kalian setinggi-tingginya? Tapi hati-hati. Ada Jupiter. Dan Neptune itu memang planet Pisces juga. Jadi dua-duanya itu lagi ada di rumahnya gitu, di original. Dan itu energinya berlipat-lipat. Jadi hati-hati juga dalam bermimpi. Dengan energinya Jupiter tuh planet terbesar. Semua yang ada di sekitarnya itu dikasih kaca pembesar. Jadi kalau mimpi lo mimpi itu gede, itu tambah didabelin lagi sama Jupiter. Hati-hati nggak grounded enough untuk merealisasikannya. Jadi kalaupun kalian tahu mau dibawa kemana ya,
Jangan lupa untuk stay grounded. Sama idealisme kalian sendiri. Dan untuk apapun visi, misi kalian yang kalian ingin realisasikan itu, ya kalian harus lewati energi ini, pilihan. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri dulu. Ya, karena ini rumahnya Aquarius dan ada Saturn di situ. Okay. Dan itu karena ini saling berkaitan, saling menjerat gitu loh. Ya, jadi yang ini nggak akan jalan kalau yang ini belum kelar, dan yang ini belum kelar kalau yang itu lagi belum kelar. Ngerti gak sih? Di rumah ini belum kelar kalau di rumah itu belum kelar, jadi agak-agak sedikit ruwet. Tapi semoga gue nggak tambah bikin kalian ruwet. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian bersosialisasi ya dengan network kalian, teman-teman kalian, bagaimana kalian bisa mengaspirasi lingkungan sekitar kalian, kontribusi apa yang kalian bisa berikan, dan harapan-harapan kalian terhadap lingkungan kalian. Ya, lingkungan sosial kalian dapat the magician. Kalian yakin akan kemampuan kalian sendiri untuk merealisasikan apapun mimpi dan goal kalian. Ini energinya Merkuri. Merkuri ada di Aquarius. Balik lagi ke energi The Lovers. Kalian harus bisa ambil keputusan. Karena di situ ada Saturn ya. Karma duniawi yang kalian harus hadapi. Dan Merkuri lagi retrograde di Aquarius. Yang nanti akan kembali lagi ke Capricorn. Pencerahan tadi. Nah, apapun planetnya, kalau lagi retrograde itu kita diminta untuk mengevaluasi masa lalu dan pengalaman-pengalaman kita. Kalau ini bicara tentang Merkuri, artinya tentang mindset kita, persepsi kita, dan segala pengetahuan, ya, wawasan kita, bagaimana kita diedukasi pun dari kita kecil hingga saat ini. Ya, kita diminta untuk mengevaluasi semua itu. Sampai ke pengertian dan persepsi yang membentuk diri kita itu siapa. Okay. Karena Merkuri di Aquarius retrograde bersandingan dengan Saturn, hal-hal yang membatasi kita. Di situ dia berbicara, berdialog dengan Saturn. Dan terus ketika nanti dia akan kembali ke Capricorn, itu lain lagi tuh. Karena di situ juga ada Venus retrograde, ya, artinya kalian diminta untuk mengevaluasi juga masalah relationship, money, dan bagaimana kalian menilai. Nah, dan bagaimana kalian menentukan prioritas kalian sendiri. Retrograde bersama dengan Pluto, penggali kegelapan itu. Anyway, setelah kalian bisa menghadapi itu semua, renewal, rebirth, kalian akan lahir lagi menjadi baru, dan baru kalian bisa mencapai, bisa merealisasikan apapun mimpi kalian. Anyway, rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, dan juga alam bawah sadar kalian dapat The Emperor. The Emperor di rumah ke-12. Ini energi Aries ya. Kalian tahu ya kalau kalian itu yang pegang kendali, kontrol, kalian punya kuasa akan nasib dan hidup takdir kalian sendiri. Ini energi Aries, dimana di Aries ada Chiron, the wounded healer. Si Chiron ini asteroid ya. Dia tugasnya itu menyembuhkan trauma-trauma masa lalu. Okay. Jadi saatnya kalian untuk menyikapi, menyembuhkan, memulihkan, menjalani proses penyembuhan itu ya, untuk bisa memiliki secara penuh atau mengambil kembali kuasa, otoritas kalian sendiri akan hidup kalian. Energinya di rumahnya Aries itu ada The Magician, right?
keyakinan kalian untuk mampu merealisasikan apapun mimpi kalian. Jadi untuk kalian mampu, kalian harus healing dulu. Oke. Alam bawah sadar kalian, baru gue ngomong masalah healing ya kan. Alam bawah sadar kalian temperance. Ini kalian diminta untuk bersabar karena kalian dalam proses pemulihan. Kalian sadarin atau enggak, kalian dalam masa atau proses pemulihan. Ya, dari apapun kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri, keyakinan-keyakinan kalian sendiri, pemahaman-pemahaman kalian sendiri, karena jemuran itu adalah baju-baju yang kita tanggalkan ya untuk sementara, untuk kembali lagi ke energi kita sejatinya, bukan berdasarkan custom ya, kebiasaan atau kondisi-kondisi sosial yang ada. Burungnya itu nunggu untuk terbang mendapatkan kebebasan, tapi ya kalian diminta untuk menanggalkan dulu tradisi-tradisi, nilai-nilai yang mengikat kalian. Ini energi Sagittarius, yaitu di relationship dan partnership. Jadi kalau umpamanya nih ya, contoh ya, kalian mau bisnis ya, kalian mau bisnis, mau partneran dan segala macam gitu ya, tapi kok gagal terus, kok ditipu terus, kok gini, kok gitu, kalian ternyata nggak lain dan nggak bukan kalian punya masalah dengan partnership di rumah, relationship di rumah, dengan pasangan, dengan pernikahan, rumah tangga ya, itu korelasinya di situ. Kita lihat udah dengan tarotnya, langsung ke Lenormand ya. 3 kartu aja kita lihat apa yang terjadi pada Gemini di bulan Januari. Karena kan kita mau ngomong relationship ya, tapi kan gue ngomong personal bukan profesional. Tapi kan yang satu lagi gue ngomong tentang profesional bukan personal. Relationship aja kan mas. Emang otak kita suka ini ya, ngasih kelas-kelas ya, ngasih label ya, padahal energi itu nggak pakai label. Gitu aja. 3 kartu untuk Gemini. Apa sih yang terjadi pada Gemini di bulan Januari? Apa yang terjadi pada Gemini di bulan Januari? Bouquet, Bridge, Fox. Under the deck, Women. Jantung bacaan kalian adalah connecting. Bridge, membangun jembatan, bukan tembok. Saatnya untuk connect. Tidak lagi memisahkan. Tidak lagi menjauhkan, mengisolasi diri atau mengucilkan seseorang ya. Yang jelas sekarang waktunya untuk connect. Dan kalian lagi mikirin tentang hadiah, gift, bouquet, itu hadiah, pahala. bahasa agamanya itu pahala, hadiah, reward ya. Dan kalian juga lagi menyiasati ya. Kalian mengharapkan reward mungkin ya, dan kalian menyiasati konektivitas itu dengan energinya Fox rubah ini. Tricky banget sih caranya gitu. Kalian mencoba untuk, kalian tahu istilahnya energinya kalian itu saatnya untuk connect, tapi kalian nggak mau connect gitu. Jadi kalian mencoba menyiasati atau berkelit dari apapun yang
rasanya kalian ingin connect tapi enggak, denial itu sendiri. Mungkin ini tentang wanita ya, tentang relationship, tentang asmara mungkin ya. Yang jelas ini alam bawah sadarnya adalah energi women ya, mungkin tentang wanita ya, tapi juga ini artinya energi Venus retrograde di Capricorn, tentang bagaimana kita tentang Venus itu tentang money, relationship, dan value system yang kalian harus coba ya. Kalian diminta untuk mencoba lagi menghubungi dengan Venus retrograde yang menghubungi seseorang di masa lampau ya, yang mungkin kalian sempat punya masalah ya. Saatnya untuk mending, untuk merajuk. Nah, tapi kalian mencoba untuk denying, untuk berkelit dari itu, padahal kalau kalian hadapi, kalian akan dapat rewardnya, gitulah. Kita lihat sekarang langsung apa petunjuk dari semesta untuk Gemini dari Mystical Shaman. Apa petunjuk dari semesta untuk Gemini? Jadi mungkin buat Gemini ini akan, entah kalian yang akan menghubungi seseorang acquaintances ya, yang punya kalian sempat punya story di masa lalu, atau kalian akan dihubungi. Apa petunjuk The Journey, giveaway, under the deck, the hunter. Oke. The Journey, kartu ini hanya menggarisbawahi departure ya, keberangkatan. Yang paling penting adalah keberangkatan. Udah, jalan aja, temuin, kontak, connect ya. Karena apa sih salahnya nemuin doang gitu kan, apa sih? Tapi habis itu kalian diminta untuk belajar memberi, giveaway, melepaskan. Di sini giveaway ini kalian diminta untuk berlatih ya, berlatih memberi. Memberi itu bukan memberi barang bekas ya, bukan memberi sesuatu yang kalian udah nggak butuhin lagi, bukan. Kalian kalau itu emang nggak perlu berlatih kali ya, walaupun untuk beberapa orang mungkin kudu berlatih juga. Tapi di sini dengan kartu ini lebih tepatnya adalah memberi sesuatu yang bernilai buat kita, buat kalian yang mempunyai nilai. Salah satunya adalah hati kalian sendiri. Sanggup nggak kalian memberikan hati kalian sendiri itu, merelakan hati kalian itu pergi, lepaskan. Ouch. Dan yap, alam bawah sadarnya adalah the hunter. The hunter di sini adalah maksudnya kalian diminta nggak perlu ngikutin jejak-jejak dari mereka-mereka yang sudah ada sebelum kalian. Nggak perlu ngikutin peta, kalian diminta untuk bikin peta kalian sendiri, yaitu being out of the box. Nggak perlu instruksi untuk menjadi diri kalian sendiri. Kalian yang ciptakan instruksi buat diri kalian sendiri. Be the map maker. Jadilah pembuat peta itu sendiri untuk diri kalian dan hidup kalian sendiri. Oke. Semoga resonate dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk komen, like, and share.